Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayu ikhwati fillah, tibtum wa taba sa'yukum wa mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Di antara nikmat besar yang Allah karuniakan kepada kita saat ini adalah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan hadiah yang istimewa. Oleh karenanya, marilah sama-sama kita bersyukur atas nikmat besar ini, baik bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan seluruh anggota badan. Kita gunakan seluruh anggota badan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, Ramadan adalah merupakan bulan puasa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Begitu juga di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa puasa adalah merupakan amalan yang begitu besar pahalanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu amali bani adama lahu illa siyamun fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya seluruh amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Dia adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahala untuknya. Ulama menyatakan bahwa ketika Allah menyatakan bahwa puasa untukku dan aku yang akan memberikan pahala untuknya, ini mengandung dua hal. Yang pertama adalah menunjukkan begitu besarnya pahala puasa itu karena Allah tidak menyebutkan berapa kali ganda pahala daripada puasa. Dan yang kedua menunjukkan bahwa pahala besar itu akan cepat sampai kepada orang yang berpuasa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan pahala tanpa ada perantara. Kemudian ikhwati fillah, puasa juga merupakan amal ibadah yang akan menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Di dalam sebuah hadis, Abu Umamah datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia berkata, Ya Rasulullah, murni bi amalin yudkhilyanallah bihil jannah. Ya Rasulullah, perintahkanlah kepadaku untuk melakukan sebuah amal yang dengannya aku masuk surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, Alaika bissaum fa innahu la adlalah. Hendaklah engkau berpuasa, sesungguhnya puasa itu tidak ada tandingannya. Kemudian Abu Umamah bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan Rasulullah SAW memerintahkan hal yang sama. Jadi ikhwati fillah, selain pahala besar dan cepat sampai kepada orang yang berpuasa pahala tersebut, puasa juga merupakan jalan menuju surga. Oleh karena itu ikhwati fillah, hendaknya kita saat berpuasa mengamalkan adab-adab, etika-etika dalam berpuasa, sehingga puasa kita berkualitas dan kita mendapatkan hadiah istimewa daripada puasa kita. Adab dan etika yang perlu kita lakukan saat berpuasa, yang pertama adalah sahur. Sahur adalah merupakan hal yang disunahkan. Rasulullah SAW menyatakan, Tasaharu fa inna fis suhuril barakah. Sahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur terdapat berkah. Dan juga dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, Alaikum bihadil gida al-mubarak. Hendaklah kalian mengambil makanan yang penuh berkah ini, yaitu sahur. Dan sahur dianjurkan di akhir waktu, yaitu beberapa saat sebelum adzan subuh. Dalam sebuah hadis dari Zaid bin Thabit, beliau menyatakan, kami bersahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami sholat subuh. Ya, setelah itu, maka Anas bin Malik berkata kepada Zaid bin Thabit, berapa jarak antara engkau bersahur bersama Rasulullah SAW dan sholat subuh? Maka
Zaid bin Thabit mengatakan jarak di antara keduanya adalah 50 ayat. 50 ayat tidak panjang dan tidak pendek. Kemudian ikhwati fillah, adab yang kedua adalah memperbanyak doa. Jadi ikhwati fillah, ketika kita berpuasa ada adab, ada etika, disunnahkan untuk memperbanyak berdoa. Karena apa ikhwati fillah? Doanya orang yang berpuasa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasun la turadu da'watuhum. Ada 3 golongan yang mana doa mereka itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil, dan yang kedua adalah as-saim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan yang ketiga adalah da'watul madlum, doanya orang yang dizalimi. Dan selain kita berdoa mulai dari fajar sampai matahari tenggelam, datang waktu maghrib, maka ada doa yang dianjurkan secara khusus waktunya, yaitu ketika kita berbuka. Orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, yaitu ketika mereka berbuka. Oleh karena itu, adab ini, sunnah ini, yaitu memperbanyak doa, hendaklah kita lakukan di bulan Ramadan ini saat kita berpuasa. Kemudian yang ketiga, sunnah yang ketiga atau adab yang ketiga adalah menyegerakan berbuka. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia selalu dalam kebaikan selagi mereka mempercepat atau mereka menyegerakan buka puasa. Oleh karena itu ikhwati fillah, ketika matahari tenggelam dan kemudian kita mendengar azan, hendaklah kita segera berbuka. Dan sunnahnya adalah dengan rutab. Kalau tidak ada rutab, maka dengan tamar. Kalau tidak ada tamar, maka kita berbuka dengan air. Dengan rutab, dengan kurma, ataupun dengan air. Ketika azan tiba, maka kita membaca bismillah, bismillah, makan rutab, atau kalau tidak ada adalah kurma, kalau tidak ada kita minum air. Setelah kita takjil seperti itu, baru kita memperbanyak doa. Kemudian ikhwati fillah, selanjutnya, adab yang selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Ketika kita berpuasa, hendaklah kita memperbanyak sedekah, terutama di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis disebutkan, kana Rasulullah SAW ajwadun nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawan Rasulullah SAW akan lebih terlihat lagi di bulan Ramadan. Maka hendaklah kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini. Dan sungguh orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, bersedekah, pada hakikatnya hartanya itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya akan berkembang, tidak akan berkurang. Ikhwati fillah, untuk selanjutnya di antara adab, etika dan sunnah dalam berpuasa adalah taftirus shaim, memberikan jamuan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Sesungguhnya ini adalah merupakan perkara yang mulia. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, barang siapa yang memberi makanan puasa, makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang puasa itu tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala yang akan didapatkan olehnya. Dan selanjutnya ikhwati fillah, di antara sunnah, adab, etika dalam berpuasa adalah memperbanyak membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Ramadan adalah merupakan bulan Al-Quran, bulan diturunnya Al-Quran. Maka hendaklah kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Hendaklah kita bisa mengkhatamkan sekali, 2 kali, 3 kali. Bahkan kalau kita melihat salafun saleh, mereka ada yang menghatamkan puluhan kali. Imam Asy-Syafi'i Ramadan dalam sehari beliau menghatamkan Al-Quran. Kecuali di 10 hari terakhir beliau menghatamkan lebih daripada sekali. 2 kali beliau bisa menghatamkannya. Oleh karena itu ikhwati fillah, para salafun saleh mengajarkan seperti ini. Ramadan adalah bulan Al-Quran, hendaklah kita memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, menghatamkan, dan mentadaburi Al-Quran. Dan yang terakhir ikhwati fillah, ketika Ramadan seperti ini, hendaklah kita memperbanyak qiyamul lail, sholat tarawih, dan juga i'tikaf di 10 hari terakhir. Karena di 10 hari terakhir, di sana ada Lailatul Qadar, di mana satu malam kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba nilainya lebih baik daripada kebaikan 1000 bulan. Qiyamul lail, yaitu tarawih
dan tahajud, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, akan mendapatkan ampunan dari Allah. Lailatul Qadar nilainya lebih baik daripada 1000 bulan kebaikan. Ikhwati fillah, semoga Ramadan tahun ini kita bisa menjalankan ibadah dengan baik dan benar. Semoga puasa kita berkualitas, sehingga kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tetapi kita mendapatkan segudang pahala istimewa dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Wafaqanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.